Baik, kita sudah mempelajari tokoh-tokoh dunia dengan penemuannya. Lalu sikap-sikap seperti apa yang harus kita miliki untuk menjadi seorang penemu? Ayo kita belajar dari Pak Habibie ya. Bacalah dengan teliti teks biografi tentang perjalanan hidup Bapak B.J. Habibie ini. Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia ya. Beliau kan dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Masa kecil Habibie dilalui di Parepare. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Ia memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia melanjutkan SMA di Bandung dan prestasinya selalu menonjol, terutama pada pelajaran IPA dan matematika. Didukung oleh kemauan keras untuk belajar, selepas SMA beliau masuk di ITB, Institut Teknologi Bandung. Kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman, jurusan konstruksi pesawat terbang. Ia bertekad bulat untuk bekerja keras dan harus sukses pokoknya. Habibie selalu menggunakan musim liburannya dengan bekerja mencari uang untuk membeli buku sebagai pendukung sekolahnya. Nah, tahun 1960 Habibie mendapat gelar diploma Ing di Jerman dengan nilai sempurna. Ia bekerja di industri kereta api Jerman dan berhasil menemukan cara untuk membuat 1000 wagon kereta api berkekuatan tinggi. Di pagi buta, Habibie harus berjalan kaki cepat ke tempat kerja yang jauh untuk menghemat kebutuhan hidup. Kemudian pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Tahun 1965, Habibie mendapat gelar Doktor Insinyur dengan nilai sangat sempurna. Habibie kemudian bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Karena sikap disiplin dan kerja keras, karirnya terus naik hingga dipercaya menjadi Vice President sekaligus Direktur dan Penasihat Senior bidang teknologi. Ia menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan bergengsi di perusahaan pesawat terbang Jerman. Tahun 1968, Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produk industri dirgantara, maritim, dan darat di tanah air. Tahun 1974, Habibie diminta pulang ke tanah air dan menjadi penasihat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang. Ia menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga menjadi Wakil Presiden dan Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Habibie menyumbang berbagai penemuan dan sejumlah teori di bidang konstruksi pesawat terbang, seperti Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method yang dipakai oleh universitas di seluruh dunia. Ia dijuluki sebagai Mr. Crack karena menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Ia juga menerima banyak penghargaan dan prestasinya diakui sebagai lembaga internasional seperti di Jerman, Inggris, Swedia, Prancis, dan Amerika Serikat, serta menerima penghargaan yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Tahun 1976, Habibie mendirikan industri pesawat terbang pertama di kawasan Asia Tenggara, yaitu PT Nurtanio, dan industri strategis lainnya. Industri binaannya berhasil memproduksi pesawat terbang, helikopter, senjata amunisi, kapal, tank, panzer, water cannon, kendaraan RPPM, kendaraan tempur, dan masih banyak lagi baik untuk keperluan sipil maupun militer. Di tingkat dunia, Habibie terlibat dalam berbagai proyek desain dan konstruksi pesawat terbang seperti Fokker, pesawat angkut militer, jet eksekutif,
Airbus, pesawat angkut dengan teknologi mendarat dan lepas landas secara vertikal, CN235 dan CN250. Selain itu, Habibie secara tidak langsung ikut terlibat dalam proyek perhitungan dan desain helikopter, pesawat tempur multifungsi, beberapa peluru kendali, dan satelit di tingkat dunia. Nah, anak-anak, dari narasi tadi, apa topik masalah dari teks tersebut? Biografi Profesor Dr. Ing Baharudin Yusuf Habibie. Masalahnya tadi, apakah teks tersebut adalah jenis teks eksplanasi ilmiah? Bukan, karena teks tersebut berisi rentetan peristiwa penting dari seorang tokoh. Hal ini ditunjukkan pada paragraf 2-6 yang tadi berisi cerita masa kecil B.J. Habibie hingga menjadi Bapak Teknologi Indonesia. Lalu apa pesan yang ingin disampaikan penulis melalui teks itu? Ya, kunci sukses dari B.J. Habibie adalah disiplin, semangat yang tinggi, dan kerja keras. Nah, anak-anak, dari bacaan tadi juga kita temukan kosakata non baku dan juga kosakata yang harusnya kamu cari mana yang baku. Nah, tadi ada kata gimana sih? Nah, kosakata bakunya apa? Bagaimana? Bikin itu membuat. Modern yang benar modern. Zaman yang benar zaman. Dipakai tadi dipakai. Gampang itu mudah. Terus itu kemudian. Dibikin itu dibuat. Mengembangkan yang benar mengembangkan. Buat itu yang benar untuk. Hancurkan yang benar menghancurkan. Sama itu dengan. Banget itu sekali. Kalau gak ada, kalau tidak ada. Bakal itu akan. Waktu lagi, nah saat sedang. Gak bisa bikin artinya tidak bisa membuat. Nah, ini kata-kata yang kita temukan dalam kalimat tadi. Tentu anak-anak untuk materi ini sebelumnya sudah kita bahas ya, paham ya, dari kata baku dan tidak baku. Baik, sekarang silahkan anak-anak membuat kalimat efektif menggunakan kata-kata baku tadi. Bisa ya? Nah, bagaimana cara membuat tubuh menjadi gemuk? Itu tadi bukan gimana tapi bagaimana. Banjir membuat rumah warga tergenang air setinggi 1 meter. Membuat tadi bikin. Saat ini peralatan kedokteran semakin modern. Tadi modern salah ya. Lalu zaman sekarang kita bisa mencari uang lewat internet. Zaman bukan zaman. Yang selanjutnya, komputer dapat dipakai untuk menyimpan data-data penting. Memasak nasi menjadi lebih mudah sejak ada Magicom misalnya. Setelah pulang sekolah, Arik kemudian tidur. Patung itu dibuat dengan cara dipahat. Buat itu bukan dibikin, tadi yang tidak baku kan dibikin ya Pak, yang baku dibuat. Benny terus mengembangkan bakatnya agar bisa juara. Ira membeli buku untuk adiknya. Bom itu mampu menghancurkan seluruh gedung. Dengan adanya telepon, kita bisa menghubungi seorang dari jarak jauh. Pemandangan matahari terbenam terlihat cantik sekali. Bersantai kurang lengkap kalau tidak ada kopi. Tumbuhan akan mati jika tidak disiram. Jangan berbicara saat sedang makan. Lalu yang terakhir, walaupun memiliki uang banyak, hal itu tidak bisa membuat kita bahagia. Nah, ini kalimat-kalimat yang efektif ya, menggunakan kata-kata yang baku. Baik, Habibie dengan penemuannya telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap dunia transportasi, khususnya pada transportasi udara. Bagaimana pengaruh alat transportasi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia? Baik,
Amati proses distribusi dalam kegiatan ekonomi ini. Nah, di sini dari pabrik atau perusahaan ya, bisa kemudian dibawa oleh pesawat atau mobil atau didistribusikan kemana, ini ke tampung di gudang dulu, dari gudang dikeluarkan kemudian mungkin ke grosir atau toko yang lebih besar, kemudian baru dibawa didistribusikan ke toko-toko yang kecil, penjual di pasar atau nanti selanjutnya akan sampai ke rumah tangga. Ini proses distribusi. Sebagaimana sebelumnya anak-anak sudah tahu ya, untuk kegiatan ekonomi ada produksi tadi di sini, kemudian distribusi ya, ini urutannya sampai di konsumsi. Jadi ini baik, dalam kehidupan sehari-hari beragam hasil produksi ya, dengan hasil produksi seperti bahan makanan, perangkat elektronik, kemudian pakaian, obat-obatan, bahan bangunan, kendaraan. Nah, ini tentu saja akan bermanfaat jika ada alat transportasi. Dengan alat transportasi, maka kehidupan masyarakat menjadi dapat memperoleh kebutuhannya. Distribusi barang kebutuhan lebih merata, harga barang tetap stabil, menjaga dan meningkatkan ekonomi masyarakat pada suatu wilayah, mendukung pembangunan dan juga mendukung pemerataan kesehatan. Nah, bagaimana kalau tidak ada alat transportasi? Tentu distribusi barang-barang kebutuhan tidak merata, harga barang menjadi mahal, ekonomi masyarakat tidak stabil, menghambat pembangunan, kesehatan juga tidak merata. Nah, lalu bagaimana dengan kalau kita melihat di dalam pelajaran tentang rangkaian listrik seri dan rangkaian paralel? Nah, anak itu masih ingat ya, rangkaian seri paralel. Kalau rangkaian seri disusun sebaris, terdiri dari satu jalur rangkaian. Jika mati salah satu, maka semua mati dan hemat kabel. Nah, berbeda dengan paralel, itu disusun berderet, terdiri dari dua atau lebih rangkaian. Jika satu mati, lainnya tetap berfungsi. Lalu boros kabel karena butuh kabel yang banyak. Nah, persamaannya apa? Ya, semuanya adalah untuk menyalakan peralatan listrik untuk kebutuhan kita. Sebagaimana tadi, listrik juga didistribusikan kepada masyarakat supaya apa? Peralatan listrik yang kita manfaatkan bisa berfungsi. Nah, ini sebagaimana aliran listrik, maka ini energi listrik pun juga akan didistribusikan dari pusatnya menuju ke rumah-rumah, kemudian sampai pada alat-alat listrik kita. Nah, kamu pasti suka juga mendengar radio kan? Ayo kita cari tahu bagaimana radio ditemukan dengan membaca kisah ini. Nah, Guglielmo Marconi, sang penemu radio, lahir di Bologna, Italia, 25 April 1874. Sejak kecil ia menunjukkan minat pada bidang fisika dan elektro. Tahun 1895 ia memulai penelitiannya sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Ini merupakan cikal bakal radio. Pada tahun 1897 Marconi mempresentasikan hasil temuannya, alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km. Itulah radio yang hingga saat ini dirasakan manfaatnya oleh kita. Tahun 1901 Marconi berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya tidak akan terganggu oleh lekukan bumi. Ia menyebarkan sinyal radio pertama sejauh 3.380 km sampai menyeberangi Samudra Atlantik. Penelitian Marconi terus berkembang. Selain pemancar radio, ia menemukan perangkat komunikasi lain yang menggunakan gelombang tanpa kabel.
yaitu telegram, radio, dan teknologi radar. Atas jasa yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Marconi menerima banyak penghargaan. Penghargaannya antara lain Nobel di bidang fisika dan gelar kehormatan dari Kaisar Rusia. Nah, menurutmu dampak penemuan Guglielmo Marconi bagi warga dunia apa? Ya, manusia dapat berkomunikasi menggunakan radio, mengirim pesan menggunakan telegraf, dan mendeteksi posisi pesawat menggunakan teknologi radar. 3 hal tersebut dapat dilakukan dari jarak jauh. Nah, apa yang akan terjadi jika Guglielmo Marconi tidak menemukan radio? Ya, zaman dulu manusia tidak akan bisa berkomunikasi jarak jauh, menyebarkan informasi, dan mendengar lagu lewat radio. Nah, anak, coba perhatikan gambar ini. Anak ini sedang menyalakan radio. Nah, nyalakan radio di sini menunjukkan kencang sampai di sebelahnya menutup telinga. Bagaimana pendapatmu? Baik, menurutmu apakah anak itu sudah menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Ya, belum. Meski berhak mendengar lagu dari radio, tetapi anak itu tidak memikirkan kewajibannya untuk mendukung orang lain mendapat pendidikan. Nah, di situ seorang kakak sebut saja Lani tidak memikirkan adiknya yang pada waktu itu sedang belajar. Nah, perhatikan juga gambar ini. Pada gambar yang pertama ini seorang anak SD ini ya, sedang naik sepeda motor, kemudian berboncengan, ini yang diboncengkan 2 temannya. Nah, kemudian di sini ada anak yang sedang belajar. Apakah gambar pertama ini sudah menggunakan hak dengan tanggung jawab, melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab? Coba silakan anak-anak pikirkan. Ya, pada gambar pertama belum, karena mereka belum cukup umur untuk memiliki hak berkendara ini. Kemudian juga kita lihat belum bertanggung jawab karena mereka tidak menaati undang-undang seperti tidak menggunakan helm, kemudian berboncengan 3 orang dan berkendara tanpa SIM pasti karena masih kecil. Kemudian di sini anak yang sedang belajar nih, sudah menggunakan hak dan tanggung jawab? Belum, karena ia mewujudkan hak mendapat nilai tinggi dengan cara yang salah. Ngapain ya ini? Oh, nyontek gitu. Tidak benar. Sehingga dia juga belum melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab karena ia tidak mau belajar sebelum menghadapi ujian. Nah, anak-anak, menurutmu mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab? Karena hak yang kita miliki terdapat hak orang lain yang wajib dihargai, sehingga hak dan kewajiban yang kita lakukan tidak hanya berdampak bagi diri sendiri tetapi juga orang lain, maka keduanya harus seimbang. Apa yang akan terjadi jika kita tidak melakukannya? Ya, tentu saja merugikan diri sendiri dan orang lain. Dari radio kamu juga dapat belajar musik. Lagu-lagu yang kamu dengarkan akan semakin berkaya pengetahuanmu tentang musik. Sekarang kalian berlatih kembali, coba mainkan lagu Mariam Tomong ya. Bisa menggunakan alat musik? Ya, berlatihlah kembali mainkan lagu Mariam Tomong dengan menggunakan alat musik. Perhatikan partitur lagu tersebut. Mainkan lagu tersebut sesuai dengan interval nada. Berlatih dalam kelompok bisa. Minta pendapat temanmu tentang cara mainkan lagunya. Nah, dari lagu ini, teks ini, lagu Mariam Tomong dari Papa Nuli ini, silahkan anak bisa berlatih menggunakan alat musik, misalnya menggunakan pianika atau melodian. Nah, demikian anak-anak untuk pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih, selamat belajar dan